Linda Madya. Baik, silakan Ibu Linda Madya. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan singkat saja ya, Bu. Langsung to the point supaya kawan-kawan yang lain juga bisa berdiskusi. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Romo. Sehat Romo? Malam Bu Linda. Ya, baik Romo. Tadi penjelasannya sangat luar biasa sekali. Cuma saya ingin menanyakan kembali. Memang selain filosof Yunani, filosof Muslim juga banyak yang membahas tentang kebahagiaan. Salah satunya adalah Al-Kindi begitu. Pandangan Al-Kindi sendiri mengenai kebahagiaan. Al-Kindi. Iya, Al-Kindi. Iya, Oh, filsuf Al-Kindi. Muslim Ya. Al-Kindi. Ya. Ya, jadi Al-Kindi itu hampir sama mengenai konsep kebahagiaan, tapi lebih mengarah pada Plato begitu Romo daripada pada Aristoteles. Jadi menurut Kindi sendiri, pandangan kebahagiaan hakiki dan pengetahuan sempurna tidak akan kita temukan selama roh atau jiwa kita masih berada di badan. Jadi setelah terpisah dari badan, ruh akan langsung pergi ke alam kebenaran, artinya ke alam kekal begitu, berada di dekat lingkungan cahaya Tuhan dan dapat melihatnya. Sementara banyak juga Romo yang mengatakan, apakah ini benar begitu loh, bahwa pandangan Aristoteles untuk mencapai apa yang kita butuhkan di dunia ini dapat terpenuhi dengan, yaitu pertama kali dengan materi begitu Romo. Jadi menurut Aristoteles sendiri, di suatu buku yang saya baca begitu bahwa kebahagiaan menurutnya terkait dengan materi dulu sehingga kebahagiaan tertinggi bisa dicapai di dunia. Artinya materi yang dimaksud itu kebutuhan dunia begitukah Romo atau materi yang seperti apa? Terima kasih Romo. Saya kira dia itu salah paham Aristoteles. Al-Kindi itu persis mengangkat yang tadi saya katakan keterbatasan Aristoteles. Bagi Aristoteles dengan kematian habis. Bahwa sesudah kematian kita masing-masing justru mencapai realitas kita yang sebenarnya itu sebetulnya hanya dalam Kristianitas dan dalam Islam. Karena bagi kita kematian itu pintu, bukan tutup. Bukan akhir dari semuanya, dan kan di Aristoteles juga Platon, tapi terutama Aristoteles itu diperoleh di barat dari filosof-filosof Islam itu. Nah, Aristoteles materi itu tidak betul. Yang betul adalah bahagia dengan membangun suatu polis yang bagus. Dan itu dia tulis di dalam buku Politiknya. Ya tentu ada unsur material supaya orang bisa hidup, bisa makan dan segala macam itu. Tapi kata material itu dalam bahasa sekarang terlalu rendah, belum tentu itu dimaksud. Mungkin yang dia maksud adalah ya di dunia ini, itu betul. Karena itu Aristoteles mengaku kebahagiaan tidak bisa sempurna. Kita juga tahu di dunia ini kita tidak bahagia. Tapi kalau mata terbuka berhadapan dengan ilahi, lah itu kebahagiaan akan penuh utuh dalam kontemplasi yang Aristoteles juga mengakui kontemplasi. Kalau kita baca kontemplasi itu di situ Platon lebih kaya. Platon sangat bagus mengenai kasih dan pengetahuan itu. Aristoteles sedikit lain, sehingga yang dia tulis tentang filsafat, dia tulis yang membuat bahagia pertama berfilsafat, lalu saya lihat apa berfilsafat, apa saya akan bahagia, saya filosof, belum tentu filsafat. Saya kira betul. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Baik, terima kasih banyak kata pertanyaan dan tanggapan Romo. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Mas Nurudin. Silakan Mas. Halo Mbak Jessica, bisa terdengar? Bisa terdengar Mas. Silakan. Terima kasih. Selamat malam Pak Nif. Malam. Berjumpa kembali.
saya ada beberapa pertanyaan, Prof. Mungkin saya ingin klarifikasi aja. Jadi yang pertama dikatakan Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan itu dengan membuka diri kepada yang abadi. Dan tadi tentang langit ya. Sedikit terganggu, Pak. Iya, halo. Romo bisa dengar? Sedikit terganggu. Oh ya. Jadi gini, Romo. Tadi dikatakan bahwa kebahagiaan dalam Aristoteles itu membuka diri kepada yang abadi. Dan tadi ditegaskan tentang langit ya, Romo. Saya ingin tahu, Romo, kenapa langit itu memberi bahagia? Apakah itu hanya terkait dengan estetika atau juga bagi Aristoteles itu punya sisi metafisik juga? Kenapa memandang langit? Apakah langit abadi misalkan bagi Aristoteles itu? Itu, Romo. Aristoteles menganggap apa yang di dalam filsafat, jadi di dalam pandangan rohani dalam Sofia adalah apa yang tidak berubah. Dan bagi Aristoteles, langit bahasa barat firmament, jadi yang ada kata firmament itu dari kata firm di mana dikira tidak ada yang berubah apapun di situ, maka itu juga sesuatu yang membuat bahagia melihat yang dipasang itu. Apakah kita semua akan lama bahagia kalau melihat langit, itu lain masalah. Ya. Tapi ya itu yang dia maksud. Ya. Dia tidak melihat langit sebagai sesuatu yang berubah. Ya, ya Romo. Saya juga ingin bertanya, Romo, kalau tadi Aristoteles kan tidak percaya akan adanya kehidupan sudah mati. Pertanyaan saya bagaimana, Romo, kalau pandangan Aristoteles sendiri tentang jiwa ya? Kalau nggak salah kan dia membahas itu secara cukup ekstensif, juga ada jiwa rasional, jiwa yang lain. Bagi Aristoteles itu jiwa itu akan hancur ya, Romo, kalau orang sudah mati begitu. Nah, kalau Aristoteles dia melihat jiwa sebagai itu juga istilahnya forma. Jadi dalam metafisika Aristoteles dia memahami realitas sebagai terdiri dari dua bentuk, dua prinsip yang natura dan yang satu itu morfe, forma. Begitu manusia muncul karena materinya, juga materialnya itu diberi bentuk oleh jiwa. Tetapi dalam kematian, jiwa itu habis juga. Jiwa dalam faham Aristoteles tidak dapat bereksistensi lepas dari materinya, ya. Itu notabene sesuatu yang saya lihat abad yang lalu karena Rana mengemukakan itu teori klasik Kristiani bahwa dalam kematian jiwa itu, tubuh mati, jiwa itu langsung ke Tuhan, secara filosofis sangat problematis. Ya. Jadi itu Aristoteles tidak mengenal jiwa sebagai semacam roh yang duduk di dalam manusia. Mati habis. Ya Romo, mungkin ini yang terakhir, Romo. Saya ingin tanya, Romo, tadi kan dibahas soal persahabatan, Romo. Kalau tidak salah Aristoteles mengatakan persahabatan yang terkait dengan kontemplasi. Itu mohon penjelasannya gimana, Romo? Jadi persahabatan tingkat-tingkat itu yang paling tinggi katanya yang terkait dengan kontemplasi. Itu tidak bisa saya jawab. Saya tidak tahu itu. Jadi yang saya baca persahabatan yaitu dengan sahabat, dengan manusia lain itu, ya. Mungkin saja, tapi saya tidak tahu. Ya, terima kasih, Romo. Ya.
Baik, terima kasih Mas Nurudin, terima kasih juga Romo. Selanjutnya ke penanya berikutnya yaitu Bapak Ernest Rakinaung. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Mohon izin Romo. Silakan. Iya, siap Romo. Konsep kebahagiaan dari Aristoteles bagi masyarakat di Polis diadopsi menjadi pengertian pemerintahan. Tadi baik pakar di dunia maupun Indonesia mengadopsi apa yang disampaikan oleh Aristoteles, apa yang menjadi tugas dari pemerintah, yaitu membahagiakan masyarakatnya. Sementara saat ini Romo di Indonesia, indeks kebahagiaan Indonesia adalah nomor urut 87, di bawah Filipina nomor urut 60, di bawah Singapura nomor urut 27, di bawah Malaysia nomor urut 70. Apakah bisa juga disimpulkan Romo bahwa pemerintah Indonesia gagal melaksanakan tugasnya untuk membahagiakan masyarakat? Dan kedua Romo, kami ingin mendalami konsep kebahagiaan dari Aristoteles. Tadi menjelang akhir dari materi, Romo menyampaikan ada buku yang Romo tulis tentang konsep ini. Mohon di judulnya apa Romo, dan kami bisa dapatkan di mana. Demikian Romo, terima kasih. Nah, pertama mengenai pemerintah. Saya tidak dapat menjamin yang sekarang saya katakan itu betul. Tapi saya samar-samar ingat, belum begitu lama saya membaca bahwa orang Indonesia itu termasuk nomor 3 yang paling bahagia. Itu bertentangan dengan tadi. Tapi saya tidak tahu, tapi kalau kita hanya nomor 80 itu, katakan saja sekurang-kurangnya masih banyak yang harus dilakukan pemerintah. Hanya tentu saja itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi ya seperti Aristoteles juga polis itu tentu tergantung dari situasi dalam keluarga dan ketetanggaan. Yang penting adalah kalau masyarakat memang tidak bahagia, tidak ada alasan untuk puas diri. Karena betul pemerintah itu perpolitikan tujuannya adalah kebahagiaan. Itu kita mau supaya semua manusia di Indonesia itu bisa sebahagia mungkin. Kita semua tahu bahwa itu tentu tidak pernah akan sempurna, tapi jangan misalnya membuat kekuatan atau kehebatan, apalagi hanya jumlah pendapatan ekonomis menjadi kriteria, tetapi kebahagiaan semua, dan di situ kita barangkali bisa mengatakan itu tidak ada dari Aristoteles. Tentu kebahagiaan orang kecil, ya, kebahagiaan orang yang tertinggal, kebahagiaan orang yang terancam miskin, itulah yang menentukan. Kalau orang itu merasa masih susah, tetapi ya toh sudah cukup baiklah, ini pujian. Bukan kalau orang yang kaya udah dapat miliaran per bulan, dapat 1 miliar lagi, lebih bahagia lagi, ini bukan kriteria itu. Lalu buku saya itu dua-duanya diterbitkan Canisius. Yang satu itu 13 tokoh etika dari Yunani, dari Platon sampai Nietzsche. Dan yang satu itu 13 teks etika dari Platon sampai Nietzsche. Di situ masing-masing dari 13 filosof itu saya terjemahkan teks yang saya anggap paling penting. Ada Platon, ada Aristoteles, ada Thomas Aquinas, ada Kant, ada Nietzsche. Itu ya. Baik.
Terima kasih Romo. Ya, Baik, ya terima kasih. Tadi maaf izin ya Romo, izin juga panitia. Saya tadi teringat pertanyaannya Mas Nurudin bicara soal persahabatan. Tadi saya ketinggalan satu highlights ya tentang persahabatan, yaitu persahabatan itu adalah dikatakan puncak kesosialan gitu. Dan di situ ada istilah dialektika kasih, di mana manusia bahagia karena yang dia kasih itu bahagia, atau kita sebut dengan dialektika persahabatan. Ya, saya hanya mau menekankan highlight itu karena saya lupa menyampaikan tadi begitu. Oke, langsung ke penanya selanjutnya, yaitu dari Ibu Dewi Grinjo. Silakan Ibu. Selamat malam Romo, sehat-sehat. Selamat malam. Iya Romo, saya mau tanya, saya ingin mengetahui lebih lanjut di mana letak kebahagiaan individu atau pribadi dalam teori yang filsafat yang diutarakan Aristoteles gitu. Karena tadi saya nangkep kalau sudah bisa menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat itu sudah bahagia. Tapi kalau misalnya kita mengejar kebahagiaan pribadi belum tentu kita bahagia. Saya masih agak bingung karena saya pikir untuk bisa membagi bahagia kepada orang lain kan kita juga harus bahagia dulu gitu. Jadi sampai sejauh mana Aristoteles itu menempatkan kebahagiaan pribadi dalam konteks kebahagiaan itu. Terima kasih banyak Romo. Ya, mungkin begini Bu Dewi, tidak perlu kita bahagia dulu. Tetapi katakan saja contoh yang lebih sederhana itu dalam keluarga. Karena contoh berpolitik Aristoteles itu waktu dia itu menulis itu sebetulnya sudah kadaluarsa juga karena waktu itu sudah mulai kerajaan dan kalau ada kaisar atau diktator atau sultan atau itu kita tidak bisa mengurus, dan dalam politik sekarang kita semua paling-paling bisa ngomel tapi tidak lebih dari itu. Tetapi kebahagiaan itu di dalam lingkungan manusia. Nah, seorang ibu yang punya anak, dia tidak perlu bahagia lebih dulu. Dia mau supaya anaknya bahagia. Kalau dia melihat anaknya bahagia, dia juga sendiri akan bahagia. Tetapi dia mungkin tidak akan memikirkan anaknya sendiri. Dialektika kebahagiaan mau mengatakan makin prihatin tentang kebahagiaan orang lain, mengusahakan kebahagiaan orang lain, mengharapkan orang yang dicinta bahagia, kita juga akan bahagia sendiri. Sebaliknya orang yang sendiri mencari kebahagiaan akan mengelak, dan ya kalau dia bisa bikin bahagia yang lain, mungkin dia tidak pernah memikirkan kebahagiaannya, itu bagi dia tidak menarik. Dia sudah gembira yang dikasih. Begitu. Baik, terima kasih banyak Romo atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Paulus Laratmase. Silakan Bapak. Terima kasih Romo. Batas-batas etika Aristoteles dikatakan bahwa kebahagiaan tidak sempurna, bahwa manusia itu ya pasti mengalami peristiwa batas. Jika dihubungkan dengan konsep kebahagiaan, tadi Romo menjelaskan tentang bagaimana konsep rasional jika dihubungkan dengan paham-paham
baik Kristianitas, Yahudi maupun Islam, yang melihat bahwa saya membuat orang lain bahagia dengan keyakinan bahwa ketika mereka bahagia, saya bahagia. Apakah dengan situasi batas itu, batas yang dialami manusia dalam konsep Aristoteles bahwa ya manusia harus mati, maka konsep kebahagiaan dalam bahasa Aristoteles bisa dihubungkan dengan konsep eskatologis bahwa kebahagiaan itu identik dengan konsep surga, bahwa saya melakukan tindakan atau aktus kebaikan, bahagia membuat saya juga bahagia, berdampak kepada konsep ekologis atau konsep lain dari konsep bahagia filsafatnya Aristoteles, bahwa itulah biarpun batas di dunia bahwa saya mengalami situasi batas kematian, tetapi berdampak kepada konsep eskatologis bahwa semua orang akan mati dengan melakukan kebaikan, itu dia menggapai suatu kan, ya mau bilang kebahagiaan abadi dalam bahasa agama, bahwa mungkin akan mendapat tempat bahagia di surga seperti itu, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, Pak Paulus, begini, jadi memang pada Aristoteles unsur eskatologis sama sekali tidak ada. Dan karena itu, bukan hanya dia sendiri ya, dia tahu akhirnya dia menjadi tua, lemah. Dia juga melihat bahwa orang yang dicintai, itu pun kebahagiaannya ya masih patah di dunia ini, nggak ada kebahagiaan yang lengkap. Tetapi etika Aristoteles itu sangat cocok untuk ditempatkan kesadaran agama yang melihat bahwa manusia itu menghadapi eskaton yang terakhir, berhadapan dengan Tuhan, itu bukan yang terakhir, bukan akhir, tetapi pemenuhan dan kesempurnaan. Itulah sebabnya Aristoteles dengan etikanya kemudian begitu berkembang. Thomas Aquinas membangun seluruh etikanya pada Aristoteles, dan secara prinsip, dan Thomas Aquinas tentu punya perspektif bahwa kita dipanggil tidak untuk melihat langit dengan bintang-bintang saja dan teos yang jauh, tetapi mata kita akan terbuka, dan dalam Kristianitas kan juga ada keyakinan keterbukaan itu udah mulai dengan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Jadi ini bukan sesuatu, sudah ada sesuatu dari Tuhan pada kita, itu pemberian Tuhan. Itu dengan kerangka etika Aristoteles sangat cocok. Jadi saya kira pertimbangan dasar Aristoteles yang mengatakan jangan mencari kebahagiaan dengan mencari nikmat dan menghindari rasa sakit, tetapi buatlah sesuatu bahwa orang lain bisa bahagia, pandanglah yang abadi. Itu sangat bagus, tentu akan kita isi dari agama kita, lalu menjadi lebih kaya. Tapi saya kira bahwa pengertian justru hubungan antara bersifat moral dalam bahasa Kristiani, jangan berdosa dengan itu sangat penting. Itu dalam etika tidak selalu dilihat. Aristoteles yang melihat itu, bahwa hidup
bermoral itu juga membuat bahagia. Di dalam tradisi Kristiani tidak selalu pokoknya ditekankan kamu harus begitu supaya nggak masuk neraka, ya benar juga. Tapi Aristoteles mengatakan ada unsur kebahagiaan. Mungkin ini jawaban saya ya Pak Paulus. Iya, Romo, terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Ada penanya selanjutnya, yaitu dari Bapak Semi. Silakan Bapak. Terima kasih Jessica. Selamat malam Romo, terima kasih Selamat untuk malam. penjelasannya. Tadi Romo menjelaskan ada perbedaan antara Immanuel Kant mengenai kebahagiaan itu berhubungan dengan ketika melakukan sesuatu karena itu sebuah kewajiban. Yang pasti itu semua karena tuntutan hati nurani. Nah, Aristoteles sendiri kebahagiaan itu karena ada persahabatan, melakukan sesuatu untuk orang lain itu membuat bahagia. Bukankah itu juga merupakan suatu panggilan hati nurani? Nah, apa yang sangat membedakan antara Immanuel Kant yang mengatakan bahwa itu juga panggilan hati nurani atau tuntutan hati nurani sebuah kewajiban dengan Aristoteles yang sebenarnya dia pun didorong oleh sebuah panggilan hati nurani. Nah, ini menurut saya mungkin apakah ada persamaan antara kewajiban menurut Aristoteles dan Immanuel Kant. Itu yang pertama. Yang kedua, penjelasan Romo tadi mengenai bahagia menurut Aristoteles adalah dapat memberikan sumbangsi atau memberikan sesuatu dalam kehidupan sosial, dan itu membentuk kehidupan dalam berbangsa bagi polis-polis, dan kita tahu dari situ muncul juga politik-politik. Berarti politik itu sebenarnya adalah memberikan sumbangsi bagi kehidupan sosial atau bagi orang lain juga. Tapi saya lihat sekarang ini politiknya agak sedikit berbeda, Romo ya. Sekarang ini politik itu lebih suka kalau lihat orang nggak senang. Kalau orang jatuh, dijatuhkan, lawan jatuh malah itu senang. Dan salah satu Aristoteles kebahagiaan itu bisa mempunyai teman yang banyak, memberikan kepada orang lain. Sedangkan kalau di politik itu tidak ada kawan yang sejati, yang ada cuma kepentingan sejati. Nah, kira-kira apa yang membuat ada jurang pemisah makna politik sekarang ini dengan politik pada masa Aristoteles? Terima kasih Romo untuk pertanyaan saya. Baik, Pak Semi, saya kira menarik ini. Pertama, Aristoteles sama sekali tidak mengenal hati nurani, justru itu berbeda dengan Kant. Ya. Jadi dia mempunyai pertimbangan rasional mengenai kebahagiaan. Dan menurut saya rasionalitas tinggi. Dan terutama seluruh faham etika pengembangan diri. Jadi dirumuskan begitu. Manusia menjadi bahagia kalau bisa mengembangkan diri. Kalau dia membuat bakat-bakat, potensi-potensinya menjadi nyata itu. Dan ini perbedaan dengan Kant yang akan saya bicarakan minggu depan. Sedangkan dalam politik sekarang, katakan saja begitu. Yang berpolitik ala Aristoteles itu sudah lama suatu ilusi. Waktu Aristoteles tadi saya katakan sudah mulai ilusi. Negara kota Yunani mengalami puncaknya dari sekitar tahun 550 sampai masa Iskandar Agung. Jadi selama 200 tahun kemudian diganti oleh kerajaan besar di mana orang biasa sama sekali tidak berpolitik, ya
yang berpolitik adalah para menteri, raja atau itu, dan di situ tentu sekarang katakan saja yang diharapkan Aristoteles sedikit masuk dengan demokrasi, tapi tidak dapat dicampurkan dengan demokrasi Aristoteles. Dan Aristoteles ada monarki, aristokrati, demokrasi, ada polisi, ada 6 itu, ada ochlokrati, dan demokrasi pada Aristoteles sama dengan Platon itu buruk karena dianggap the rule of the mob, dan kalau semua ikut lalu biasanya tidak baik. Maka Aristoteles pun seperti Platon sangat menjunjung tinggi monarki, tapi dia mengenal demokrasi yang baik namanya politi itu. Tetapi ini semua tidak realistik karena coba Athena itu satu kota cukup besar dengan wilayah pertanian di sekitarnya. Nah, sekarang negara kecil saja sudah lebih besar. Dalam arti ini, saya terjemahkan Aristoteles dengan mengatakan, dia mengatakan menyumbangkan sesuatu pada masyarakat, itu membuat bahagia. Dan menurut saya itu tetap betul. Itu juga bisa betul bagi seorang politisi sekarang. Kalau dia merasa bahwa ia dengan memimpin negara, membuat negara lebih bagus, dia akan bahagia. Saya kira akan bahagia. Tapi ya bagi kita yang tidak dalam politik, kita biasanya hanya bisa ngomel dan mengkritik, dan biasanya dengan banyak alasan. Ya, itu. Oke, itu saja. Terima kasih banyak, Romo. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan mungkin atau tanggapan dari Ibu Esti Hudiono yang sudah raise hand. Silakan. Ya, selamat malam, Romo. Selamat malam. Ya, Romo. Apa yang menarik dari Aristoteles ini tentang etikanya itu adalah tadi Romo menyebutkan tentang etika pengembangan diri, lalu juga melihat bahwa manusia adalah makhluk bernalar dan sosial, di mana kalau nggak salah sumbangannya itu pada urainya tentang persahabatan. Nah, yang menarik lagi adalah Aristoteles menolak kebahagiaan hedoisme. Nah, yang menggunakan kata eudaimonis, ini istilahnya ini. Nah, ini istilah kebahagiaan yang bukan hedonisme ini apakah dari Aristoteles atau ada dikembangkan oleh Socrates atau istilah Plato? apa, Bu? Istilah apa, Bu? Jadi kebahagiaan yang bukan hedonisme itu, apa eudaimonis apa? Eudaimonisme ya. Ya, ini saya kira istilah yang sangat penting. Kunci dari saya kira buku-buku tentang kebahagiaan yang ada ini kan tidak membedakan dua jenis kebahagiaan. Menurut saya ini penting sekali. Nah, ini apakah memang sumbangan konsep dari Aristoteles atau sebelumnya sudah disebutkan oleh filsuf Yunani kuno sebelumnya? Terima kasih, Romo. Eudaimonisme itu adalah istilah yang kemudian diberikan pada etika Aristoteles yang mengatakan eudaimonia itu berarti kebahagiaan adalah apa yang menjadi tujuan terakhir manusia. Jadi eudaimonisme itu istilah
dalam filsafat yang dipakai untuk itu nama bagi semua pemikiran yang mengatakan bahwa tujuan yang harap tercapai manusia dalam bertindak dan tidak bertindak adalah eudaimonia, kebahagiaan. Saya kira tentu eudaimonia itu istilah Aristoteles, tapi eudaimonisme itu bukan kata Yunani, itu kemudian dibikin dalam filsafat Barat dari kata eudaimonia. Jadi, dan itu selalu dibedakan dengan hedonisme. Hedonisme pun istilah yang kemudian diberikan dalam filsafat kepada mereka yang membuat tujuan bukan eudaimonia tetapi hedone. Hedone itu nikmat. Kadang-kadang juga kegembiraan tapi terutama nikmat. Dan itu yang ditolak oleh Aristoteles. Jadi itu lawannya dari eudaimonia dengan mencari hedone. Eudaimonia tidak akan tercapai menurut Aristoteles. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sudah tidak ada penanya lagi ya saya rasa. Baik, silakan Romo. Terima kasih. Mungkin closing statement saya adalah betapa penting bagi kita untuk tidak berfokus pada bagaimana kita mendapat segala macam nikmat maupun bagaimana menghindar dari rasa-rasa sakit, tetapi bagaimana menyumbang sesuatu pada kebahagiaan orang lain, baik tentu saja dan pertama pada orang-orang yang dekat dengan kita, pada istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita. Karena dengan demikian Aristoteles mengatakan kita juga akan semakin bahagia. Sedangkan kalau kita memikirkan kebahagiaan sendiri itu sering merosot ke dalam hedonisme tadi, menjadi mencari nikmat dan sebagainya. Nikmatnya nggak akan diperoleh, kebahagiaan tidak diperoleh, akhirnya kita menjadi kering. Maka Aristoteles menawarkan suatu visi keterbukaan yang betul-betul secara nyata membuat kebahagiaan semua menjadi suatu tujuan yang mau kita capai, dan kalau kita menyumbang sesuatu pada kebahagiaan orang lain di dalam situasi yang terbuka bagi kita semua, dalam situasi yang berbeda, ada lingkungan kita yang terbatas, ada lingkungan kita yang besar, makin kita menyumbang sesuatu bagi kebahagiaan orang lain, kita sendiri akan bahagia. Dan saya berpendapat bahwa itu tentu juga sesuai dengan ajaran agama-agama yang kita ikuti. Terima kasih.